Ya, tahan. Ya, untuk yang di JPO silakan Pak. Bapak Ibu yang masih di atas jembatan penyeberangan silakan untuk turun Pak. Gua tinggal di sono pojokan. Aman nggak? Aman ya. Raisa maju. Sejajarkan. Pak mau aja di posisi saya. Yang masih di atas jangan menonton Pak. Nggak usah, tabrak dulu. Selamat malam dan apa kabar pemirsa? Aparat kepolisian memukul mundur massa yang berunjuk rasa di depan gedung DPR Republik Indonesia tadi jadi informasi pembuka jumpa kita dalam iNews Prime malam hari ini. Sementara itu jelang penetapan hasil pemilu 2024, sejumlah tokoh turun ke jalan menuntut usut tuntas kecurangan pemilu. Bahkan massa mengklaim aksi tersebut akan digelar hingga 20 Maret 2024. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, kita ke informasi terkait dengan aparat kepolisian telah memukul mundur massa di depan gedung DPR Republik Indonesia Jakarta. Seperti apa situasi terkini dari aksi massa di depan gedung DPR Republik Indonesia? Kami sudah bergabung bersama dengan rekan Galuh Pandu. Selamat malam, Galuh. Kabarnya tadi sempat terjadi ricuh dan akhirnya massa dipukul mundur oleh kepolisian. Tapi bisa mungkin digambarkan kondisi saat ini di depan gedung DPR Republik Indonesia seperti apa? Selamat malam Fani dan pemirsa, saat ini aksi demonstrasi di depan gedung DPR telah selesai dilakukan. Polisi dan aparat kepolisian telah memukul mundur massa yang melakukan aksi unjuk rasa pada hari ini untuk menuntut kecurangan dan juga penyelenggaraan pemilu yang curang pada tahun 2024 ini. Dan saat ini lalu lintas juga sudah dibuka kembali, wilayah Jalan Gatot Subroto sudah dibuka sehingga kendaraan sudah bisa berlalu lalang di kawasan Gatot Subroto, dan kemudian massa juga sudah mulai meninggalkan area DPR. Dan memang sempat terjadi kericuhan tadi pada sekitar pukul 7 malam, 7:15 sempat terjadi aksi melempar botol, kemudian juga tarik tambang atau tarik tali di sekitar pagar, dan massa juga menuntut untuk melakukan aksi demonstrasi hingga pukul 10 malam meskipun sesuai aturan harusnya para demonstran ini bisa meninggalkan aksi atau area untuk melakukan aksi unjuk rasa pada pukul 6 sore. Dan sehingga sempat terjadi pertentangan antara aparat kepolisian dengan para demonstran yang jumlahnya sekitar ribuan dan juga gabungan dari mahasiswa, aktivis, pemuda dan juga sejumlah masyarakat sipil lainnya yang akhirnya memukul mundur untuk menghentikan aksi demonstrasi pada 20 Maret ini. Dan beberapa tuntutan yang disampaikan oleh para demonstran diantaranya adalah menuntut atau meminta DPR untuk menggulirkan hak angket, mengusut kecurangan pemilu 2024, dan sejumlah tuntutan lainnya diantaranya adalah menolak pelanggaran dari kecurangan yang sistematis, terstruktur dan juga masif pada penyelenggaraan pemilu 2024. Aksi tadi dimulai pada sekitar pukul 1 siang dan mulai ramai dari sekitar pukul 1 siang, kemudian juga dihadiri oleh mantan Ketua Umum dari Muhammadiyah yaitu Gus Samsudin, yang kemudian juga melibatkan dari Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat dan juga Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Sementara ini yang dapat kami informasikan, kembali ke Anda Fani. Oke, Galuh, mungkin sedikit saja melihat tadi kan ini massa terdiri dari berbagai elemen. Ketika dipukul mundur oleh kepolisian, apakah mereka menuju ke arah yang sama atau berpisah ke arah mana? Kami
kami melihat bahwa massa tadi sempat berpencar di berbagai dua arah, khususnya barat dan juga timur, karena memang satu jalur sehingga masing-masing memiliki tujuan sendiri karena mereka bergabung dari berbagai macam elemen masyarakat. Fani. Baik, terima kasih Galuh atas informasinya. Selamat kembali bertugas, jaga keamanan selalu. Terima kasih. Sementara itu pemirsa, KPU sudah melakukan rekapitulasi nasional di 36 provinsi, tersisa 2 provinsi lagi yaitu Papua dan juga Papua Pegunungan. Rencananya rekapitulasi 2 provinsi terakhir digelar pada Rabu pagi. KPU Papua dan KPU Papua Pegunungan terbang ke Jakarta pada malam hari ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Timur. Keduanya berangkat bersama dengan pesawat charter. Sebelumnya, KPU mengungkapkan alasan Papua Pegunungan belum melaksanakan rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024 tingkat nasional di hari ini dikarenakan adanya faktor keamanan dan kendala teknis. Faktor keamanan dan kendala teknis ini menyebabkan lokasi rekapitulasi Tolikara harus dipindah ke Jayapura. Jadi insya Allah besok pagi kita lanjutkan untuk rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu untuk Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Dan setelah itu, setelah semua provinsi kita rekap, kemudian kita siapkan berita acara dan kemudian nanti kita siapkan keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu secara nasional. Nah, seperti apa kondisi kantor KPU Republik Indonesia jelang pengumuman hasil rekapitulasi nasional pemilu 2024 yang direncanakan besok? Saat ini kita sudah terhubung dengan Jen Cahyani di area kantor KPU Republik Indonesia Jakarta. Jen, selamat malam. Saat ini sudah sampai sejauh mana proses rekapitulasi nasional pemilu 2024 dan jam berapa rencananya mungkin besok akan diumumkan? Baik, selamat malam Fani dan juga pemirsa. Saat ini untuk proses penghitungan suara atau rekapitulasi hasil pemilu 2024 saat ini di dalam sana di gedung KPU RI masih menghitung untuk Provinsi Jawa Barat. Mengingat memang Provinsi Jawa Barat ini sangat luas dan dapilnya banyak, ada 11 dapil. Kemudian untuk di sesi ini dimulai sekitar pukul 8:30 malam tadi, KPU kembali menghitung untuk 6 dapil dari yang tersisa dari Provinsi Jawa Barat. Kemudian untuk provinsi yang belum dihitung suaranya oleh KPU Pusat atau KPU RI, yakni Provinsi Papua dan Provinsi Papua Pegunungan, yang tadi sudah dikonfirmasi oleh Ketua KPU Hasyim Asyari akan dihitung mulai esok hari dan diharapkan dapat tepat waktu mulai pukul 10 pagi. Kemudian nantinya setelah semua sudah direkap keseluruhan dari 38 provinsi tersebut, KPU akan berdiskusi secara internal untuk kemudian mengumumkan secara resmi hasil rekapitulasi suara dari pemilu 2024. Dan dapat kami informasikan pula, Fani dan juga pemirsa, hari ini KPU RI menghitung perolehan suara dari Provinsi Maluku, kemudian saat ini yang masih berlangsung penghitungan untuk Provinsi Jawa Barat, dan untuk keseluruhan ini KPU RI sudah menghitung 36 provinsi. Dan untuk hasil sementara dari rekapitulasi tersebut, untuk paslon yang unggul ini ada di paslon 02 Prabowo Gibran yang unggul di 34 provinsi, kemudian disusul dengan paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin di unggul di 2 provinsi yakni Aceh dan Sumatera Barat, kemudian disusul dengan paslon 03 Ganjar Mahfud. Dan saat ini kami masih menunggu untuk rekapitulasi Provinsi Jawa Barat bagaimana dan sampai pukul berapa akan selesai, tapi yang jelas untuk 2 provinsi terakhir, Papua dan Provinsi Papua Pegunungan saat ini masih dalam perjalanan, dan dikarenakan tadi untuk kendalanya karena dari kedua provinsi tersebut malam ini baru menyelesaikan proses rekapitulasi di tingkat provinsi, sehingga besok pagi akan dimulai penghitungan mulai pukul 10 pagi, dan tadi Ketua KPU diharapkan dapat tepat waktu begitu. Kami kembalikan ke Anda, Fani. Harapkan juga seperti itu, Jen, tepat waktu dan juga tentunya bisa dipertanggungjawabkan ya demi proses demokrasi di Indonesia ke depannya. Terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas.
Pemirsa, aplikasi Sirekap terus menjadi sorotan publik terkait dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Bahkan sistem informasi rekapitulasi KPU atau Sirekap disebut memiliki jejak digital kriminal pemilu. Sistem informasi rekapitulasi milik KPU atau Sirekap terus dihujani kritik. Lantaran Sirekap sebagai salah satu bentuk dan upaya kejahatan dalam pemilu. Pakar Informasi dan Teknologi Hairul Anas Suaidi juga mengungkapkan berdasarkan bukti yang terkumpul terdapat jejak digital kriminal di balik Sirekap KPU. Jadi bukti-buktinya ada di situ, bukti-bukti angka-angka dari waktu ke waktu, perubahan-perubahan saya rekam. Kalau ada yang berubah langsung saya simpan, yang baru juga kita simpan. Kita bisa mendapatkan perubahan-perubahan di satu TPS itu berapa kali, kemudian apakah gambar C1-nya berubah dan sebagainya, apakah ada yang diperbaiki atau justru tertukar dengan TPS lain. Bahkan diedit itu kita bisa melihat. Kalau saya melihat ini lebih brutal, ini langsung akses mengubah begitu saja oleh orang operator tertentu gitu ya. Yang menurut saya itu banyak pelakunya gitu. Mungkin ada koordinator atau bagaimana gitu sehingga ada pola-pola yang awalnya mungkin disamar-samarkan gitu ya, tapi lama-lama agak ngawur juga gitu. Pengamat politik Pangi Syarwi juga menyayangkan fungsi Sirekap yang dijadikan sebagai alat untuk memuluskan kemenangan salah satu pihak. Padahal seharusnya Sirekap sebagai sarana dalam mengawal suara rakyat. Publik percaya dengan IT ini tidak bisa dimain-mainkan, bahwa IT apalagi aplikasi itu dia harus setel, dia tidak boleh sebatas uji coba, dia betul-betul menjadi produk yang sempurna. Nah, dalam Sirekap ternyata di sepanjang perjalanannya niatnya baik untuk transparansi, untuk mengupdate laporan-laporan supaya tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Tapi ternyata IT-nya tidak siap, akhirnya di take down gitu, sehingga grafiknya hilang. Kemudian yang muncul hanya C1 plano, karena C1 planonya nggak boleh dihilangkan karena itu bukti forensik, bukti dokumen fisik yang untuk menjaga suara, supaya suara rakyat tidak terhilang, tersia-sia, terbuang sia-sia. KPU diduga melakukan kejahatan sebab dianggap menutupi informasi publik terkait data perolehan suara Pilpres pada aplikasi Sirekap. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Menko Polhukam menggelar rapat koordinasi menyikapi situasi keamanan pasca pencoblosan. Situasi pasca pemilu dinilai kondusif usai mencermati isu yang menjadi perbincangan di masyarakat. Panglima TNI hadir dengan pokok bahasan adalah menjaga komunikasi dan informasi pasca pemilu 2024. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan seminggu yang lalu bahwa saat ini situasinya adalah kondusif dan aman. Oleh sebab itu kita akan terus menjaga situasi ini, situasi kondusif dan aman ini sampai dengan berakhirnya pentahapan pemilu 2024. Kami tadi membahas terkait dengan isu-isu yang mengemuka, khususnya adalah perbincangan di ruang publik tentang pemilu dan pasca pemungutan suara. Saya menerima laporan dari berbagai pihak dalam rapat koordinasi ini adalah langkah-langkah antisipasi dan langkah-langkah yang telah diambil. Dan langkah-langkah itu sudah dilakukan untuk apa? Agar informasi yang beredar di media massa maupun di media sosial tidak mengganggu kondisi dan kondusivitas. Pemirsa, sejumlah tokoh dan massa dari berbagai aliansi turun ke jalan jelang penetapan hasil pemilu 2024. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda. Tetaplah bersama kami dalam iNews Prime.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Prime. Jelang penetapan hasil pemilu 2024, massa dari berbagai aliansi menggelar aksi menuntut kecurangan pemilu untuk diusut tuntas. Rencananya aksi tersebut akan digelar hingga besok atau pada saat KPU menetapkan hasil pemilu 2024. Massa dari berbagai aliansi turun ke jalan jelang pengumuman hasil pemilu 2024. Aksi ini sebagai bentuk desakan agar dugaan pelanggaran konstitusi, hukum dan etika politik dalam penyelenggaraan pemilu yang dianggap tidak jujur dan adil diusut tuntas. Aksi ini juga dihadiri sejumlah tokoh, salah satunya mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Samsudin. Dalam aksi yang digelar di depan gedung DPR RI ini, massa membakar ban sebagai bentuk protes atas ketidakpuasan mereka terhadap pemilu 2024. Massa mendesak agar DPR untuk segera menggulirkan hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan yang terjadi dalam pemilihan presiden 2024. Sebab menurut mereka isu kecurangan yang beredar di masyarakat saat ini akan menjadi terang benderang melalui hak angket. Rakyat, Gemara, ada GPKR dan sebagainya, ini kita bergabung. Ya bersama-sama memang menentukan tanggal yang sama, dan ini baru pertama kali untuk meminta DPR segera melakukan hak angket, karena jangan sampai desas-desus pandangan mata yang jelas di depan mata kita ini yang dilihat oleh seluruh masyarakat nggak ada ujungnya. Nah, dengan hak angket itu bisa kelihatan siapa salah, siapa benar, siapa yang fitnah, siapa yang tidak fitnah, itu kelihatan. Jadi itulah kira-kira yang menjadi tujuan dari aksi hari ini. Aksi serupa juga dilakukan di depan gedung KPU RI pada Senin kemarin. Massa yang menamakan diri sebagai bagian dari Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia memprotes dugaan kecurangan pemilu 2024. Massa menilai kecurangan pemilu 2024 sangat jelas terlihat dan dianggap terstruktur, sistematis, dan sangat masif. Rencananya aksi massa ini digelar hingga 20 Maret 2024 atau batas maksimal Komisi Pemilihan Umum untuk mengumumkan hasil pemilu 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, massa dari berbagai aliansi menggelar aksi menuntut kecurangan pemilu 2024 untuk diusut tuntas. Pertanyaannya, apakah tuntutan massa tersebut akan berhasil dalam mengubah tidak hanya hasil dari pemilu 2024 tetapi tentunya untuk pesta demokrasi secara keseluruhan? Kita bahas bersama dengan pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat malam, Bang Ray, saya sapa terlebih dahulu. Bang Ray, mungkin bisa di-unmute gawainya. Siap, malam. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Ray atas waktunya dalam iNews Prime malam hari ini. Baik, Bang Ray, soal demo yang terjadi hari ini dan rencananya besok akan kembali dilanjutkan dan datang dari berbagai elemen masyarakat. Apakah cukup efektif atau ini memang satu-satunya cara supaya hak angket akan digulirkan oleh DPR? Kalau cara sih banyak ya, tetapi kan yang paling kelihatan itu adalah aksi-aksi seperti sekarang. Kalau lobby, diskusi, pernyataan sikap, macam-macam kan memang udah banyak sekali dilontarkan. Ya kan, berbagai diskusi termasuk di berbagai media sosial, di media online, di media televisi tentang hak angket ini juga ramai. Nah, tapi kan kesannya itu nggak kelihatan gitu. Nah, oleh karena itu salah satu yang paling konkret kelihatan untuk melakukan desakan itu dan juga paling kuat itu ya memang aksi massa. People power. Tapi aksi massa yang hari ini kan nggak hanya sekedar dorongan terhadap angket, tapi juga menurut saya ya protes terhadap berbagai kecurangan yang kasat mata itu yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh berbagai pihak begitu. Itu kan salah satu yang mungkin menjadi dorongan utama mengapa aksi-aksi seperti sekarang ini berlangsung begitu. Nah, tapi di satu segi aksi-aksi ini juga menurut saya ya memberi satu apa istilahnya itu peringatan keras. Kalau kita tidak melihat ya memperbaiki mencermati apa yang menjadi tuntutan aksi-aksi ini, bisa saja ke depan ya bahwa pemilu-pemilu kita itu
dianggap hanya penuh rekayasa gitu. Cuma formalitas saja dari pihak yang berkuasa atau oligarki. Karena kan kemudian orang kembali kepada situasi kalau udah pemilunya ditetapkan, pelanggaran-pelanggaran dilupakan gitu. Apa akibatnya? Akibatnya adalah pelanggaran-pelanggaran yang sama berulang. Apalagi kalau misalnya hasil pemilunya itu kelihatan sekali selisih suaranya itu tinggi. Seolah-olah hasil pemilunya itu mengabaikan proses-proses yang terjadi sebelumnya gitu. Nah ini yang menurut saya juga harus betul-betul jadi perhatian kita. Nah kenapa gitu? Karena kalau kemudian ya berbagai pelanggaran tidak diselesaikan, ya saya kira orang akan punya kecenderungan yang tinggi untuk melakukan pelanggaran. Lalu pelanggaran itu harus disertai dengan selisih suara yang tinggi. Sehingga nanti kalau misalnya quick count udah mengatakan hasilnya begini begono, nah umumnya orang didorong untuk melupakan berbagai pelanggaran yang dimaksud. Nah aksi-aksi maksa ini menurut saya bagian dari upaya mengingat itu. Bahwa ini bukan sekedar pelaksanaan pemilu hari ini, tapi bagian dari menyelamatkan proses pemilu kita di masa yang akan datang, di mana kecenderungannya selesai penghitungan suara dan penetapan suara, dianggap berbagai persoalan itu juga selesai gitu. Baik, nah kalau kita bicara mengenai suasana kebatinan, terus kemudian siapa-siapa saja yang berpartisipasi dalam protes, ya kalau kita bicara protes kan ini berangkat dari rasa kekecewaan ya. Ada sesuatu atau ada menganggap bahwa sesuatu ini tidak berjalan sesuai dengan aturannya atau sebagaimana mestinya. Dan tidak main-main kan Bang Rey kalau kita melihat siapa-siapa saja yang turun, baik dari Civitas Akademika, dari berbagai universitas negeri yang ada di Indonesia, kemudian tokoh-tokoh nasional. Kalau hari ini dari Gerakan Pendagang Kedaulatan Rakyat ada Pak Din Syamsuddin yang turun. Apakah ini juga bisa menjadi wajah bahwa protes tersebut bukan sekedar aksi massa biasa, tetapi ada gelombang yang menuntut ya mungkin masih bisa kita bilang akan sebesar reformasi 98? Iya, bisa ya. Tapi kalau misalnya upaya untuk mendorong hak angket itu tidak berlangsung atau diabaikan juga oleh katakanlah DPR gitu. Artinya kan orang merasa bahwa baik ya pemerintahnya, penyelenggara pemilunya maupun DPR-nya juga orang adalah pengambil keputusan politik yang seolah-olah hanya mementingkan kepentingan mereka masing-masing gitu. Nah, oleh karena itu saya kira ya, khususnya kepada partai-partai yang sudah menyatakan kepada masyarakat akan melakukan hak angket itu, ya untuk segera menyusunnya. Karena ini bukan persoalan soal bagaimana melihat proses pemilu 2024, tapi ini soal bagaimana menyelamatkan ya pelaksanaan pemilu kita dari kemungkinan terjadinya intervensi kekuasaan untuk katakanlah ya mendongkrak hasil pemilu gitu. Nah ini menurut saya penting hak angket itu. Nah oleh karena itu kepada partai-partai yang sebelumnya sudah menyatakan secara terbuka akan mendorong angket itu sebaiknya ya dilakukanlah sekarang ini. Lagi pula menurut saya ya apalagi yang mereka harus pikirkan kan. Tunggu. Gitu. Pemilunya kalau misalnya benar besok ditetapkan ya ditetapkan hasilnya kan mereka nggak perlu lagi memikirkan bahwa langkah-langkah politik mereka ini mendapat cibiran atau tidak cibiran dari masyarakat misalnya begitu kan. Kalau kita bicara mengenai untung tidak untung Bang Rey. Kita akan berpikir bahwa kalau mereka melakukan aksi tertentu misalnya mungkin akan mendapatkan sikap negatif pemilih gitu. Kalau sekarang kan nggak perlu mempertimbangkan yang seperti itu gitu. Itu satu. Nah yang kedua adalah ini kan saya sendiri melihat ada kesan kekhawatiran melakukan angket itu disebabkan oleh khawatir akan terjadi proses kriminalisasi gitu. Saya kira itu nggak mungkin dilakukan ya oleh siapapun karena mengingat jumlahnya kan besar. Kan minimal syarat pengajuan hak angket itu kan 25 anggota DPR. Yuk mosok 25-nya kemudian dicari salah-salahnya ya kan. Itu memperkenalkan kepada kita, memperlihatkan kepada kita ya memang upaya-upaya penjeratan hukum itu ya bagian dari upaya untuk mencegah angket ini dilakukan gitu. Artinya akan ada reaksi negatif publik lagi terhadap katakanlah misalnya upaya-upaya untuk mengungkap
kasus-kasus dari mereka yang mengajukan hak angket gitu loh kira-kira. Baik. Nah, oleh karena itu menurut saya sih sebetulnya tidak ada alasan yang cukup signifikan lagi prinsipil ya untuk tidak mendorong hak angket ini dilakukan. Gitu. Oke, apalagi yang ditunggu? Lebih cepat lebih baik kalau katanya 2019 waktu itu. Terima kasih Bang Rey atas insight-nya dalam iNews Prime malam hari ini. Kita lihat seperti apa bagaimana dinamika yang terjadi besok. Kita harapkan tentunya berpihak kepada rakyat. Selamat malam Bang Rey, sehat selalu. Selamat berpuasa. Pemirsa, wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu sudah bergulir sejak hasil hitung cepat Pilpres keluar. Koalisi Perubahan pengusung Capres Anies Baswedan juga berencana mengusulkan hak angket lebih dulu. Sementara PDIP masih menyusun naskah akademik sebelum menggulirkan hak angket di DPR. Koalisi Perubahan pengusung Capres Anies Baswedan berencana mengusulkan hak angket dugaan kecurangan pemilu di DPR lebih dahulu. Ketiga parpol itu adalah Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Mereka resah lantaran usulan hak angket terkesan lambat dan tak kunjung terwujud. Ketiga parpol berharap bisa benar-benar sejalan dengan PDI Perjuangan dalam menggulirkan hak angket di DPR. Kalau saling menunggu, mengapa kita tidak mulai saja? Jadi kalau hanya mengusulkan, saya ulang ya, kalau hanya mengusulkan 25 nama lebih dari satu fraksi, kita kan bisa bertiga. Kalau ide ini diterima, kami berharap bertemu PDIP di paripurna. Ya dong. Berarti itu artinya begini, kita rasional. Kalau kami terus yang maju, hanya kami bertiga ini tidak bakal menang. Sebaliknya juga, kalau PDIP sendiri yang maju tidak bakal menang. Tapi kalau tunggu-tunggu begini nggak ada yang mulai, kami akan ajukan usul. Para sekjen akan ajukan usul kepada pimpinan. Bagaimana kalau kita mulai, pengusulannya kita yang mulai, tiga partai ini. Sementara itu, PDI Perjuangan telah menyusun naskah akademik sebanyak 101 halaman terkait implementasi sejumlah undang-undang yang berbau penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum. Naskah disunting langsung oleh Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD. Menurut Mahfud, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri serius mengawal hak angket meski tidak turun tangan langsung. Pemirsa, polisi menangkap satu keluarga yang menjadi pelaku pencurian kendaraan bermotor di Pademangan, Jakarta. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda, tetaplah bersama kami. Awal pekan Ramadan, puluhan warga sudah mengantre di parkiran Koja Baru, Jakarta Utara pada Selasa siang melakukan penukaran uang. Namun tidak semua warga mengetahui jika penukaran uang baru harus melakukan pendaftaran secara online terlebih dahulu, sehingga ada warga yang berakhir kecewa. Biasanya manual tiap tahun, ini online, makanya saya buat shopping aja duitnya udah. Tapi begitu kecewa nggak sih Bu? Iyalah kecewa lah, orang biasanya manual yang gaptek kan yang nggak ngerti internet kan gaptek bagaimana. Sementara itu di Pasar Palmerah, Tanah Abang, Jakarta Pusat, ratusan warga juga nampak mengantre di layanan penukaran uang baru yang disediakan Bank Indonesia. Sebelumnya mereka telah mendaftar secara online melalui website Bank Indonesia di www.pintar.bi.go.id. Sejumlah warga mengaku sengaja menukarkan uang baru jauh sebelum Lebaran agar tidak kesulitan mendapatkan uang baru saat mendekati Lebaran. Uang itu nantinya akan mereka bagikan kepada sanak, keluarga, dan tetangga saat Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah sih enggak sih, karena aku benar-benar standby banget dari H-7 dibukanya bank keliling ini. Diketahui penukaran uang menjadi pecahan uang baru dibatasi. Setiap orang hanya diperbolehkan menukarkan uang maksimal 4 juta rupiah. Sementara itu, kuota warga di setiap lokasi penukaran uang berbeda-beda, mulai dari 200 hingga 300 orang per harinya di setiap satu titik lokasi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Bagi Anda warga Jakarta yang mungkin sudah mulai bosan dengan masakan rumahan, tidak ada salahnya mencoba masakan khas Tanah Minang yang berada di kawasan Senen, Jakarta. Berikut rekomendasi nasi kapau yang bisa jadi alternatif untuk menu makan sahur Anda. Halo pemirsa, marhaban ya Ramadan. Tak terasa bulan Ramadan sudah memasuki pekan kedua. Nah, biasanya di pekan kedua ini kita sudah mulai bosan dengan menu-menu makanan ketika santap sahur. Namun jangan khawatir, di Jakarta saat ini sudah banyak warung-warung makan yang buka hingga dini hari. Salah satunya tempat saat ini saya berada, yakni di kawasan Sentra Nasi Kapau, kawasan Senen, Jakarta Pusat. Lalu ada apa aja ya makanan yang ada di sini? Ikuti saya terus. Jejeran warung nasi kapau di kawasan Senen, Jakarta Pusat sudah lama dikenal sebagai pusatnya kuliner khas Tanah Minang. Khusus di bulan Ramadan, sentra kuliner khas Sumatera Barat ini buka mulai jelang berbuka puasa hingga jam makan sahur. Terdapat aneka masakan lezat yang berlimpah kuah santan mulai dari rendang, tunjang, ayam pop, hingga yang paling banyak dicari yakni tambusu atau usus sapi yang diisi dengan campuran telur dan santan. Aneka lauk pauk ini disajikan bersusun tingkat sehingga pengunjung bisa langsung memilih menu yang diinginkan. Kalau di sini sih kita bestsellernya ada 3 macam. Ada itial ado mudo, tambusu isi telur sama santan, sama ayam pop. Nah kita kalau itial ado mudonya itu kita nggak anyir, nggak keras. Tuh, proses juga pun 3 kali. Dibakar, direbus, baru direbus, dibakar, baru ditumis. Gitu. Dari Lampung, jadi ketepatan saya baru datang dari kota Makassar. Ketepatan berhenti singgah di Masjid Istiqlal untuk sholat tarawih. Ya, sampai masjid di sini saya daripada menunggu sahur, lebih baik kita langsung sahur automatically. Terima kasih udah. Nah pemirsa, dengan merogoh kocek 25.000 hingga 40.000 Anda bisa menikmati sajian khas Tanah Minang. Di sini juga bisa menjadi destinasi bagi Anda untuk santap sahur ataupun berbuka puasa. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilbi, Seto Pratomo, iNews melaporkan.